cukup bagus dan perkembangan sangat aktif sekali. Waktunya dipindah agar perakaran lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comang yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comang Pemalang. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman, baik itu penghobi atau petani yang khusus lagi menanam tanaman anggur, baik di kebun maupun di sekitar rumah kita. Masa sulit dalam menanam tanaman anggur yaitu terletak pada masa-masa pembesaran. Kalau masa-masa pembuahan juga tergantung pada masa-masa pembesaran. Karena masa pembesaran itu sangat penting sekali. Dan ini contoh tanaman anggur yang kemarin pernah saya bagikan yang pas terserang penyakit dan pertumbuhannya terhenti, maka saya pangkas dan akhirnya pecah mata bat yaitu 2 dan saya seleksi salah satu agar nutrisi fokus pada satu batang. Ketika kita menanam tanaman anggur, juga sering saya bagikan pada teman-teman kalau ingin pertumbuhannya cepat, caranya seperti ini. Kunci keberhasilan tumbuh yaitu terletak pada perakaran. Jika tanaman tersebut perakarannya banyak, maka pertumbuhannya akan cepat sekali. Dan jika ada tunas-tunas air yang tumbuh, jangan terburu-buru dibuang semua. Sisakan 5 daun atau 4 daun untuk menjaga agar batang primer tidak mencoklat terlalu cepat. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya merawat atau membuat tanaman anggur cepat besar. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya gunakan polybag ukuran 25 x 25. Jika waktu saya grafting, gunakan ukuran 15 x 10 seperti ini. Ini biasanya ukuran untuk porsi penjualan online, itu biasanya seukuran seperti ini. Tetapi kalau kepingin lebih bagus untuk pertumbuhan, saya gunakan yaitu 25 x 25. Bertujuan agar akar itu bisa berkembang lebih banyak dan pertumbuhannya lebih cepat. Dengan cara-cara ini, maka kita akan menyediakan banyak media untuk perkembangan perakaran pada bibit anggur yang kita tanam. Nah, caranya seperti ini. Kita siapkan polybag 25 x 25 dan kita pindah bibit yang ukuran seperti ini. Kalau tidak kita pindah, pertumbuhannya tidak begitu cepat karena perakaran memenuhi pada media. Nah, ini perakarannya sudah bagus. Lalu saya pindah seperti ini. Nah, kenapa kemarin banyak teman-teman yang komplain kepingin mendapatkan bibit online kok nggak dikirim-kirim bang? Ya maaf saja, karena ini bibit sudah saya masukkan pada ukuran polybag besar, sehingga saya kalau disuruh ngirim online takutnya besar di ongkir. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau memang ada, saya coba untuk penjualan online karena ini permintaan secara offline masih banyak, maka saya lebih fokus yang dekat-dekat dulu. Dan untuk teman-teman yang memang ingin menanam, alangkah baiknya mencari bibit
kalau bisa di daerah-daerah terdekat. Karena untuk mengantisipasi kegagalan atau kematian pada bibit yang akan kita rawat. Nah, setelah kita pindah seperti ini, maka perakarannya akan lebih bagus. Pertumbuhannya juga bagus sekali. Karena dasar dari kita menanam itu kita yang harus perhatikan adalah perakaran. Jika media semakin lebar, maka perakaran semakin luas. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawat saya masih menggunakan pupuk Abimik karena pupuk ini itu lebih mudah diaplikasikan dan juga hasilnya bagus. Bagi teman-teman yang sudah pesan dan mencoba pupuk Abimik, saran saya untuk takaran harus diperhatikan. Jangan sampai kita menggunakan ukuran dosis itu saja. Nah, ini contohnya pucuknya aktif semua, dan untuk menjaga agar tanaman tersebut tidak mudah terserang jamur, hindari terkena air hujan. Nah, maka hasilnya akan lebih maksimal. Dan jangan terburu-buru digrondeng di tanah. Saran saya kalau mau menggrondeng ke tanah, ketika tanaman sudah mencapai 1 meter atau 2 meter itu lebih bagus, dan sekaligus kita buka plastik. Ya, ini plastik grafting. Kapan kita membuka? Ketika terlihat ada akar yang mau keluar pada sambungan entres. Nah, ini terlihat akarnya mau keluar, maka kita buka dan kita timbun. Insya Allah hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi kita mendapatkan perakaran lebih dari 1. Kalau bisa perakaran itu terjadi 3 susun. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan pupuk Abimik takaran yang bagus dan tepat? Takaran yang bagus dan tepat yaitu kita selalu menaikkan dosis pada pemupukan yang kita berikan. Berapa untuk menaikkan dosis? Biasanya saya lakukan 1 minggu sekali, saya naikkan 2,5 mili. Nah, 2,5 mili. Untuk pertama 2 liter saya isi dengan 5 mili karena kondisi tanaman seperti ini. Yang tadi yang baru saya bongkar. Dan untuk dosis selanjutnya, ketika tanaman sudah mulai keluar sulur seperti ini, maka dosisnya kita naikkan. Karena kalau menggunakan pupuk Abimik dengan benar dan media yang tepat, insya Allah pertumbuhannya akan cepat sekali. Dari minggu ke minggu. Nah, saya naikkan menjadi 10 mili. 10 mili ini kalau dimasukkan air 2 liter berarti 1 liter membutuhkan Abimik 5 mili. Dan minggu kemudian kita naikkan 2,5 mili, dan minggu kemudian kita naikkan 2,5 mili. Hampir setiap minggu kita naikkan 2,5 mili, sehingga pertumbuhan tanaman tersebut berkembang dengan bagus. Nah, ini air 2 liter, maka akan saya kasih larutan Abimik sekitar 15 ml. Karena ini tanaman sudah beberapa minggu saya pupuk Abimik. Maka waktu saya praktekkan untuk berbagi video kali ini sudah memasuki dosis, yaitu per liternya 7,5 mili. Nah, seperti ini. Ini airnya 2 liter, saya larutkan Abimik 15 mili. Berarti kalau dihitung 1 liter itu ketemunya 7,5 mili. Nah, seperti ini. Tapi kalau memang tanamannya banyak, teman-teman bisa langsung larutkan pada ember 10 liter dan kita kasih berapa mili sesuai takaran dan sesuai usia. Sehingga tiap minggu itu ada peningkatan nutrisi dan juga peningkatan pertumbuhan. Karena kalau kita lakukan dosis tetap,
ya sama saja. Bayi kita kasih makan pisang terus menerus sampai usia sekian, ya pertumbuhannya kurang bagus. Maka dari itu kita sesuaikan dengan usia agar pertumbuhannya lebih cepat dan bagus. Ini cara melarutkannya, dan kita pastikan pertumbuhan tersebut terlihat bagus. Yang penting cara kita merawat, cara kita memupuk, dan cara kita mengetahui bagaimana karakter tanaman tersebut kita ketahui terlebih dahulu. Setelah itu kita aduk seperti ini. Berapa kita kasih dan kita kocorkan pada tanaman, karena ini tanaman yaitu polybagnya ukuran 25 x 25, saya kasih air 100 ml. Percuma kalau kita kasih banyak, nanti akan terbuang. Maka dari itu saya kasih air sekitar 100 ml, karena ini gelas ini ukuran 200, maka saya bagi untuk 2 tanaman. Nah, baik teman-teman yang ingin mendapatkan bibit yang ditanam bagus, maka perawatan tersebut harus benar-benar diperhatikan, karena merawat bibit itu masa-masa sulit sehingga sampai masa pembesaran. Jangan terburu-buru tanaman tersebut berbuah. Kalau masa-masa vegetatifnya kurang tepat, maka masa pembuahan pun akan mengalami kesulitan. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Dan ini contoh-contoh bibit yang saya coba teliti agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa berbagi pada teman-teman, khususnya pemirsa petani hidroponik Joma. Dan ini anggur on root yang pernah saya bagikan dulu dan saya coba untuk potes pucuk. Ternyata ada salah satu cabang yang sudah mengeluarkan tanda-tanda berbunga. Inilah salah satu cara saya untuk mengetahui tanaman tersebut sudah siap dibuahkan atau belum. Cukup sekian. Jika masih ada ketidakpahaman bisa kita bahas di kolom komentar. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.